ini dengan karakteristik spesialis pelaksanaan syariat Islam, hampir belum ada seorang pemimpin yang mampu menjabarkan masalah itu di atas mimbar. Kita tidak mendapati ada seorang gubernur yang mampu berdiri di atas mimbar untuk menguraikan persoalan seperti ini, walaupun hanya sebulan sekali ataupun setahun sekali atau selama periode kepemimpinannya satu kali. Tidak pula wali nangro, tidak pada tingkat bupati dan wali kota. Kita hanya ribut bising saja persoalan tentang gender, enggak boleh orang perempuan menjadi pemimpin, tapi laki-laki yang jadi pemimpin pun tidak pernah berani untuk menjadi khatib dan menjadi imam. Jadi itu hanya sekedar untuk elektabilitas persoalan politik, tidak pernah kepada substansi, esensi dari masalah. Kenapa harus orang laki-laki? Karena ia mampu tampil di depan, naik ke atas mimbar dan memimpin masyarakatnya di dalam sholat. Itu bukan hanya untuk Rasulullah, sahabat, tetapi sampai pada derajat tabi'in, terlepas kontroversi tentang seorang Yazid bin Muawiyah yang di masa kekhalifahannya cucu Rasulullah Husain bin Ali bin Abi Thalib dieksekusi. Beliau adalah khalifah dan beliau adalah imam. Terlepas dari sikap seorang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang merupakan eksekutor panglima tentera ketika mengeksekusi Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau ini mampu untuk mengimami salat. Tapi kita belum mendapati ada kepemimpinan yang seperti mereka di masa yang sekarang ini. Maka apa yang salah? Ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, bahwa di dalam masyarakat kita tidak pernah terjadi penjaringan bakat dan minat. Orientasi semua bermuara kepada sebuah benda yang mempunyai beberapa nama. Boleh disebut uang, boleh disebut duit. Rata-rata hanya terdiri dari 4 huruf saja. Asal sudah punya uang, Anda boleh punya semua cita-cita. Tidak punya bakat pemimpin, Anda bisa menyalurkan hobi politik lewat uang yang Anda miliki. Tidak punya bakat menjadi khatib, Anda boleh menjadi khatib hanya dengan uang yang Anda miliki. Uang sekarang menjadi penguasa di semua bidang. Dan oleh Rasulullah kita sudah diingatkan sejak dari awal, jangan pernah tertipu oleh dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau, permainan benda-benda ghurur yang bersifat menipu bagi kita. Celakanya, perhatian terhadap uang itu terus terwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat yang hidup hari ini tidak lagi memberikan penilaian, pujian dan apresiasi atas keberhasilan intelektualitas. Sepandai apapun Anda, bila tidak punya uang dianggap sebagai orang yang gagal. Sebodoh apapun Anda, bila punya uang maka Anda dianggap sebagai orang yang berhasil. Makanya dunia pendidikan hari ini pun orang yang masuk ke dalamnya tidak lagi berorientasi ilmu. Orientasinya adalah kalau tamat dari fakultas ini akan jadi apa, dan potensi untuk menjadi kaya itu secepat apa. Maka ketika dulu fakultas kedokteran menjadi favorit, banyak orang-orang tua yang menjual harta warisan demi memastikan bahwa anaknya akan masuk fakultas kedokteran, tamat menjadi dokter dan segera menjadi kaya raya. Membludak fakultas kedokteran. Begitu tamat, terlalu banyak dokter, berlakulah hukum pasar antara supply and demand, permintaan dan ketersediaan barang. Apa yang terjadi? Banyak dokter yang hari ini setelah wisuda S1 dengan gelar dokter di awal, nggak tahu harus bekerja di mana, akhirnya jadi pedagang di pasar. Kenapa? Karena tidak bakat untuk menjadi seorang dokter. Orang yang punya bakat untuk mengobati, walaupun bukan dokter, dia akan menjalani profesi itu dengan tidak mempertanyakan untung dan rugi. Sekarang bergeser, orang mulai perhatian kepada fakultas farmasi karena banyak dokter tetapi tidak ada yang meresepkan obat. Membludak fakultas farmasi. Tiba waktunya mereka keluar suatu saat, ternyata permintaan pasar sudah penuh, pasar sudah jenuh, mereka keluar dan tidak punya keterampilan apa-apa. Kenapa? Orang diarahkan untuk berpikir tamat ini kamu jadi apa dan potensi untuk kaya itu secepat apa. Tidak ada lagi keinginan untuk menjalani kehidupan ini dengan merdeka,
bahwa orang yang kaya sebagaimana Rasulullah katakan, orang yang berhasil sebagaimana Rasulullah gambarkan, laisal ghina an kathratil 'aradi walakinnamal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya itu karena banyak memiliki materi, tetapi yang kaya sebenarnya adalah orang yang lapang jiwa dan lapang dadanya. Maka itulah yang kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir. Kita merasa miris ketika kontestasi pemilu berjalan. Kita melihat sepanjang jalan berderet gambar-gambar tersebut yang luar biasa. Kita tidak tahu masing-masing kandidat ini menghabiskan uang berapa untuk sekedar menempelkan baliho dan fotonya. Belum lagi uang yang dikucurkan untuk tim sesnya, dan kita tidak tahu berapa kekayaan yang tercurahkan. Jangankan kita yang bodoh yang tinggal di kampung, bahkan orang yang pandai saja di kota sudah mulai mempertimbangkan untuk mempersiapkan ruangan khusus di rumah sakit jiwa kepada alumni-alumni ini. Kenapa? Ada orang yang berjudi dalam hidup, menganggap bahwa kemuliaan itu ada pada profesinya, karena dia sebagai anggota dewan, karena dia sebagai wakil rakyat, karena dia sebagai pejabat. Padahal kemuliaan itu mengikat pada diri seorang mukmin. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Milik Allah lah kemuliaan itu, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang munafik, mereka tidak paham sama sekali. Apa lacurnya? Kemudian masyarakat terjerumus untuk konsep yang sama. Kita tidak lagi melihat kehinaan pada orang-orang yang melakukan cara-cara yang hina, orang-orang yang menghina dirinya. Akal sehat kita itu dihilangkan, mulai dari semua lapisan masyarakat sampai pada derajat-derajat yang terhormat. Tidak terkecuali, na'udzubillah, kalangan-kalangan yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan agama pun, yang kita sebut alim, yang kita sebut ulama dalam tanda kutip, na'udzubillah, mulai mengukur sukses dan tidak sukses tersebut pada pencapaian materi, bukan lagi pada keberhasilan untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada masyarakatnya, bukan seberapa tinggi kemampuannya untuk menghambat ajaran sesat yang berkembang dalam masyarakat, bukan seberapa tinggi kemampuannya untuk mentransfer ilmu kepada masyarakat. Dan itu semuanya bermuara pada sebuah persoalan yang sama, yang tadi di awal saya bacakan sebuah hadis dari Rasulullah. Beliau menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Tidak disinggung tentang salat, puasa, zakat dan haji. Orientasinya adalah tentang akhlak. Semua ibadat mengarahkan kita kepada tujuan yang sama. Wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena salat itu dapat mencegah dari pekerjaan yang perbuatan yang keji dan mungkar. Orang yang haji, Allah ingatkan dalam Al-Quran, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah fardu haji pada bulan-bulan tersebut, maka tidak boleh ada sikap mesum, rafas, wala fusuqa, tidak boleh ada sifat yang melawan ketentuan hukum, fasih, wala jidala, dan tidak boleh ada jidal, perdebatan di dalam haji. Diarahkan kepada akhlak-akhlak yang tinggi. Orang yang berpuasa diingatkan oleh Rasulullah, barang siapa yang puasanya tidak mencegah ia dari berdusta dan berkata buruk, maka falaisa lillahi hajatan, Allah tidak punya kebutuhan bahwa ia tinggalkan makan dan minumnya. Semua orientasi ibadat adalah dalam rangka memperbaiki akhlak. Tapi ternyata akhlak tidak menjadi perhatian hari ini selama dia beribadat. Maka banyak orang yang kemudian menjual diri dalam tanda kutip di ruang-ruang ibadat. Kita menganggap sudah sangat baik seseorang yang rajin sholat berjamaah di awal waktu, dengan mengabaikan bahwa ucapannya, bahwa perbuatannya, bahwa sikapnya menimbulkan ketersinggungan masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal sudah ditetapkan kategori standar. Pada amar ma'ruf nahi mungkar diingatkan, u'muril ma'rufa bil ma'rufi wanha 'anil munkari bila munkar.
Ajaklah kepada kebaikan dengan cara-cara yang baik dan cegahlah kemungkaran dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang lain. Maka kerusakan itu kemudian merembes ke dalam dunia pendidikan. Orientasi pendidikan hari ini di Indonesia, bahkan di Aceh, tidak lagi memuat nilai-nilai akhlak. Standar akhlak itu dilanggar demi untuk angka yang tinggi. Sejak diberlakukan UN di negeri ini, maka ujian akhir bukan lagi beban bagi para siswa, karena siswa tidak pernah terbebani dengan UN. Yang terbebani dengan UN adalah gurunya, kepala sekolahnya, kepala dinasnya, dan kepala daerahnya. Karena dibuat ranking secara nasional. Bila di sekolah tersebut ada kelas-kelas tertentu yang muridnya nilai kelulusan rendah, maka wali kelas itu akan bermasalah dengan kepala sekolahnya. Bila di sekolah tersebut nilainya rendah dibandingkan sekolah lain sedaerahnya, maka kepala sekolah itu terancam oleh kepala dinasnya. Bila di kabupaten kota tersebut nilai UN-nya rendah, kepala dinas tersebut terancam oleh wali kotanya. Bila untuk provinsi tersebut bermasalah nilai UN, maka kepala dinas pendidikan provinsinya bermasalah. Maka demi mengantisipasi masalah, para peserta didik kemudian dimudahkan. Mereka tidak perlu belajar, tinggal tunggu pada malam ujian bocoran-bocoran soal tersebut akan bertebaran. Isi saya seperti ini, yang penting ranking kalian tinggi, bahwa akhlak kalian rusak itu tidak ada masalah. Orang sudah percaya kepada angka, tidak lagi percaya kepada nilai. Kita lebih percaya kepada bentuk-bentuk fisik, tidak lagi percaya kepada hal-hal yang gaib. Padahal sebagai orang yang beriman, identitas kita yang pertama kata Allah adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa orang yang beriman? Siapa orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Maka hari ini kepercayaan kepada yang gaib itu hanya satu saja yang tersisa. Kita takut bertemu hantu. Tidak lagi ada ketakutan kepada yang gaib yang lain. Kita tidak pernah merasa takut bahwa amal jahat kita dicatat oleh makhluk gaib yang bernama malaikat. Kita tidak pernah merasa malu bahwa perilaku maksiat kita dipantau oleh yang maha gaib, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya takut kepada sebuah perkara yang gaib, bila malam-malam pulang dalam gelap gulita bertemu dengan hantu. Hanya itu yang kita tahu sekarang. Maka na'udzubillah, kegaiban-kegaiban ini hilang dari keyakinan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita bersyukur masih ada kewajiban salat. Karena di dalam salat orang masih percaya tentang gaibnya Allah Ta'ala. Hampir tidak didapati orang yang salat yang berbohong pada niatnya. Padahal niat kita di dalam salat tidak dipantau oleh seorang manusia pun. Sah-sah saja semua kita yang hadir untuk tidak berniat pada saat salat Jumat nanti. Langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, tanpa niat sama sekali. Tapi saya sangat yakin tidak ada seorang pun yang salat Jumat nanti yang tidak berniat. Kenapa? Karena kita masih yakin tidak sah salat tanpa adanya niat. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah Ta'ala ya'lamu ma fis sudur, mengetahui isi yang terkandung di dalam batin kita. Maka oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam mempersiapkan kita umatnya ini dengan mentalitas yang kuat, percaya kepada yang gaib, sehingga sampai pada keterangan la yahzunka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian gentar oleh mobilitas, aktivitas dan pergerakan orang-orang yang kafir di dalam negeri. Kita cepat terkejut melihat betapa mereka mengakses semua sarana, kekayaan di tangan mereka, informasi di tangan mereka, kekuasaan di tangan mereka. Seolah-olah kita umat Islam berputus asa. Kita tidak diajarkan untuk percaya kepada yang banyak. Kita diajarkan untuk percaya kepada yang sedikit. Tuhan kita Allah hanya satu. Percayalah kepada Allah yang satu. Oh, ternyata jumlah kita sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah pasukan yang sedikit dapat mengalahkan pasukan yang banyak. Kenapa itu terjadi? Biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala.
Tapi hari ini orang sudah jarang kembali kepada izin dan kehendak Allah, dan mereka lebih yakin kepada kekuatan modal dan kekuatan fisiknya. Maka jarang kita melihat orang yang mengembangkan dakwah itu karena Allah. Dakwah itu dikembangkan karena kemampuannya di bidang ekonomi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, pada saat sekarang, Jumat pertama setelah hati kita tercerai-berai oleh pilihan yang berbeda-beda, beda pilihan presidennya, beda pilihan partainya, beda pilihan calegnya, dengan semua perbedaan tersebut kita kembali kepada sebuah ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, berpegang teguh, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Orientasi kita adalah satu, bahwa kehidupan seorang muslim sejak dari lahir sampai meninggalnya adalah sebagai seorang mujahid. Apa fungsi mujahid? Li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu tidak akan tegak tinggi sampai terwujudnya keadilan. Maka Allah setarakan semua pekerjaan ini di awal surat Al-Baqarah. Di dalam awal surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah telah naik saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Wal malaikatu, malaikat pun naik saksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu pun naik saksi. Apa kesaksian mereka? Akan melaksanakan keadilan. Qa'iman bil qisti, melaksanakan keadilan. Maka selama ada keadilan akan ada tauhid. Apabila berkurang keadilan akan bergeser nilai-nilai tauhid. Allah padukan tauhid dengan keadilan, bagaimana Allah padukan kemusyrikan itu dengan kezaliman. Innasyirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling tinggi. Ketika pemimpin di kalangan manusia dipegang di tangan orang-orang yang adil, maka nilai tauhid akan naik tinggi. Tetapi ketika kepemimpinan dipegang oleh orang-orang yang zalim, maka nilai ketauhidan tersebut akan roboh. Maka oleh karena itu, Islam memandang penting tentang elektabilitas dan pemilihan seorang pemimpin. Sedemikian pentingnya sampai jasad Rasulullah yang meninggal di hari Senin baru sempat dikuburkan di hari Rabu. Kenapa? Karena pengganti Rasulullah belum terpilih dan belum ditentukan siapa orangnya. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu tugas kita sekarang ini adalah mempersiapkan calon-calon pemimpin berikutnya di masa yang akan datang dengan mengabaikan hasrat dan keinginan pribadi. Jangan semua orang ingin menjadi pemimpin besar, masing-masing sudah ada kapasitasnya. Kullukum ra'in, setiap kalian sekarang ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinan dan terhadap rakyatnya. Hanya pribadi seorang jomblo, tidak punya istri dan tidak punya anak, dia bertanggung jawab atas anggota tubuhnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kata Allah kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka yang akan naik saksi. Bima kanu yaf'alun, atas perilaku yang telah terjadi. Tubuh kita pun dimintakan tanggung jawab. Fa inna li jasadika 'alaika haqqun, tubuhmu mempunyai hak terhadapmu. Berlaku adillah. Tiba waktu istirahat, istirahatlah. Tiba waktu kerja, bekerjalah. Tiba waktu makan, makanlah. Tiba waktu untuk berhenti, berhentilah. Diatur, tidak boleh ada orang yang menzalimi tubuhnya. Maka Rasulullah merasa marah kepada para sahabat yang saking semangatnya beribadat sampai ingin bertahajud setiap malam tanpa tidur lagi. Rasulullah marah kepada sahabat yang ingin berpuasa setiap hari tanpa berbuka-buka lagi. Rasulullah marah kepada sahabat yang ingin ibadat seumur hidup, orientasinya demikian saja, tidak ingin kawin-kawin lagi. Tubuh kita mempunyai hak untuk mengatur tubuh sendiri saja tidak sanggup. Kita kawin, punya tanggung jawab terhadap istri. Lahir anak, punya tanggung jawab terhadap anak. Allah berikan kekayaan, ada tanggung jawab terhadap harta.
innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya harta yang kalian miliki, anak yang kalian punyai, semuanya itu adalah ujian, dan Allah di sisinya terdapat pahala yang besar. Sudah cukup tanggung jawab kita untuk mengurus anak dan istri. Ternyata belum cukup. Ada orang yang ingin menanggung tanggung jawab kepemimpinan terhadap anak dan istri orang lain dengan menjadi pemimpin yang lebih besar. Bila Anda punya kapasitas, silahkan. Bila tidak, jangan cari masalah. Nikmati kehidupan yang sederhana. InsyaAllah yang kita minta kepada Allah hanya satu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, walaupun kami bukan siapa-siapa, setidaknya kami tidak menzalimi siapa-siapa. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti hisab kami tidak berat-berat sekali. Ya Allah, diizinkan masuk ke dalam surgamu dengan cara yang aman. Wa qina azabannar, dan jauhilah kami dari siksa api neraka. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada kesempatan untuk beramal lebih panjang kecuali dengan cara memperbaiki generasi yang akan datang. Karena salah satu yang bermanfaat setelah meninggal adalah ilmun yuntafa'u bih dan waladun salihun yad'ulah, diawali dengan sadaqatun jariyah. Ada sedekah infak kita yang terus berlanjut untuk pembinaan pendidikan. Ada ilmu yang kita wariskan yang terus menjalankan manfaat, dan ada generasi-generasi berikutnya yang berdoa. Mudah-mudahan orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka sebagai pengingat kita menjelang datangnya bulan Ramadan, mudah-mudahan pertikaian selama ini dalam rangka pemilu dan pemilu kada kita selesaikan sebelum Ramadan datang, karena tidak halal bagi seorang muslim bersengketa dengan saudaranya muslim lebih dari 3 hari. Sebelum 3 hari kita bermaaf-maafan, jangan sampai minta maaf ditunda nanti di hari raya, terlalu panjang dosanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Demikian barangkali sekedar yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi saya pribadi dan kita semuanya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala